Ini sebuah kisah kuno, kisah tentang timun mas dan raksasa. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pria tua bernama Mas Joko. Ia sangat menginginkan seorang putra. Suatu hari, Pak Joko kelelahan saat sedang mencari kayu bakar. Lalu ia beristirahat di sebuah batu besar. Namun tiba-tiba datanglah seorang raksasa yang besar dan kuat. Hei pria tua, serahkan anakmu padaku sekarang juga. Tapi aku tidak punya anak. Jangan bohong. Kalau kamu mau, makan saja aku. Makan kamu. Kemudian, raksasa itu memberikan biji timun kepada Mas Joko. Konon, jika sudah tumbuh, timun itu akan menghasilkan anak. Jika sudah masak, di dalam timun emas itu akan muncul seorang putra. Rawatlah dia hingga tumbuh sehat. Saat sudah besar, aku akan datang dan menagih putra itu. Mas Joko pun cepat-cepat pulang ke rumah dan melakukan apa yang diperintahkan raksasa tersebut, yaitu menanam biji timun itu. Waktu berlalu begitu cepat, dan kini timun sudah masak dan sudah waktunya untuk dipanen. Betapa terkejutnya Mas Joko saat mendapati seorang putra yang sehat di dalam timun mas itu. Mas Joko lantas menamainya Timun Mas. Hei Mas Joko, dari mana kamu mendapatkan anak itu? Mana mungkin kamu mempunyainya? Istri saja tidak punya. Tua renta seperti dia, mana bisa? Ya sudahlah, untuk apa mengurus hidup orang lain? 6 tahun kemudian, raksasa datang untuk menagih janjinya. Serahkan anakmu sekarang juga. Beri aku waktu 2 tahun agar santapanmu semakin lezat. Baiklah, 2 tahun. Kalau tidak, akan kumakan kalian berdua. Camkan itu. Mas Joko sangat bingung memikirkan nasib putranya. Hingga dalam suatu mimpi, seorang petapa menyuruhnya untuk pergi ke atas gunung. Mas Joko akhirnya pergi mengikuti kata petapa itu. Kiai, ya aku belum. Maaf, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Kiai. Apa bantuan yang kamu inginkan? Saya memiliki anak bernama Timun Mas, dan anak tersebut akan dimakan oleh raksasa. Saya tidak ingin anak saya dimakan. Saya sangat sayang kepada putra itu. Saya harap Kiai bisa membantu saya. Berikan bingkisan itu kepada anakmu. Bingkisan itu berisi biji timun, jarum, terasi, dan garam. Taburkan itu saat anakmu dikejar raksasa. Terima kasih Kiai, kalau gitu saya pamit. Ya. Setelah Pak Joko memberikan bungkusan itu kepada anaknya, Timun Mas yang secara tidak sengaja bertemu raksasa mencoba menyelamatkan diri dengan menggunakan kantong yang diberikan oleh ibunya. Dan akhirnya raksasa itu pun tumbang dan mereka semua hidup bahagia.